Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sahabat sekalian dimanapun berada yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Qawaidul Arba yang matanya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dan disarah oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masuk pada perkataan beliau, yaitu pensyarah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Dan beliau membawakan ayat surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddina hunafa. Wa ma umiru, dan tidaklah aku memerintahkan kepada mereka illa liya'budullaha, kecuali untuk beribadah kepada Allah muhlisina, dengan ikhlas, lahu padanya, apa adina agama, hunafa'a yang lurus. Kemudian kata beliau, hunafa'a jami'a hanifun. Hunafa'a adalah bentuk jamak dari hanifun. Ya. Hanifun, adapun hanifun, kata beliau, wahwa adalah al-muhlisu, adalah mengikhlaskan lillahi azza wa jalla, itu mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dalam segala hal, ya, dalam segala ibadah terutama. Baik, selanjutnya kata beliau, wa hadhil ibadatu, dan ini adalah ibadah amarallahu biha, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengannya, jami'al khalqi, kepada seluruh makhluk. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau bawakan surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna ya'buduna, dan makna ya'buduna, yufriduni, ialah mengesahkan, bil ibadati, di dalam beribadah, fal hikmati, maka hikmah min khalqil khalqi, dari diciptakannya makhluk, anahum, sesungguhnya mereka, ya'budunallaha azza wa jalla, supaya beribadah kepada Allah azza wa jalla, muhlisina lahuddina, dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Minhum, dari mereka, manim tasala, ada yang melaksanakannya. Wa minhum, dan dari mereka, malam yamtasil, dan ada yang tidak melaksanakannya. Lakin al-hikmata, akan tetapi hikmah, min khalqihim, dari penciptaan mereka, hiya hadihi, adalah ini, adalah tujuan diciptakannya mereka, artinya jin dan manusia, adalah untuk ini. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adapun manusia, ada yang melaksanakannya dan ada yang tidak, tapi tetap hikmah atau tujuannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jin dan manusia adalah illa liya'budun, adalah untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan lain selain itu. Kemudian kata beliau, falladhi ya'budu, maka yang beribadah ghairullah, pada selain Allah,
mukhalifun lil hikmati min khalqil khalqi. Maka mereka yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala telah menyelisihi hikmah diciptakannya manusia. Ya. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah menyelisihi hikmah diciptakannya manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhalifun li amri wa syar'i, dan menyelisihi perintah syariat. Kemudian kata beliau, wa Ibrahimu, dan adapun Ibrahim, huwa adalah abul anbiya, adalah bapaknya para nabi, alladzina, orang-orang yang ja'u mim ba'dihi, yang datang setelahnya. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini adalah bapaknya para nabi yang datang setelah beliau. Ya, para nabi yang datang setelah beliau. Fakuluhum, maka mereka semua min duriyatihi, dari anak keturunannya. Walihada, dan ini qala jalla wa ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membawakan surat Al-Ankabut ayat 27. Wa ja'alna fi duriyatin nubuwata wal kitab, dan kami menjadikan fi duriyatihi, pada keturunannya, ya, pada keturunan siapa? Ibrahim maksudnya, anubuwata, nubuwah, wal kitab, dan kitab. Kemudian fakuluhum, maka mereka semua mim bani Israil, dari keturunan Bani Israil. Hafidi Ibrahim, yaitu cucunya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ila Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'innahu, maka sesungguhnya dia, atau maka bahwasannya dia rujuk kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min duriyati Ismail, adalah anak keturunannya dari Ismail. Fakulul anbiya'i, maka seluruh para nabi, min abna'i Ibrahim, adalah dari anak-anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam, takriman lahu, dan ini merupakan kemuliaan bagi siapa? Bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Waja'alahu Allahu imaman linas, dan Allah menjadikan dia siapa di sini? Adalah Nabi Ibrahim. Ya, menjadikan Nabi Ibrahim imaman linas, sebagai pemimpin manusia, yakni qudwatan. Ya, qudwah itu adalah apa? Contoh. Ya, sebagai contoh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, beliau bawakan pada surat Al-Baqarah ayat 124. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman. Ya. Sesungguhnya aku ja'iluka, telah menciptakanmu atau menjadikanmu, lin-nasi, untuk manusia, imaman, seorang pemimpin. Yakni qudwatan. Ya, yakni qudwatan, yang menjadi contoh. Inna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana ummatan, adalah ummah. Yakni imaman yuqda bihi. Ya, seorang imam yang dicontoh. Wa bidzalika, dan dengan itu amarallahu, Allah memerintahkan jami'al khalqi, kepada seluruh makhluk, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Surat Ad-Dariyat ayat 56. Fa Ibrahimu, maka Nabi Ibrahim da'an nasa, mengajak manusia, menyeru manusia ila ibadatillahi azza wa jalla, yaitu untuk beribadah kepada Allah azza wa jalla. Ka ghairihi, ya, minan nabiyina, seperti yang lainnya dari para nabi. Jadi seluruh para nabi, ya, seluruh para nabi, seluruh para rasul menyeru manusia untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulul anbiya'i, seluruh para nabi, da'aun nas, ya, mengajak manusia, menyeru manusia ila ibadatillahi, untuk beribadah kepada Allah, wa tarki ibadati ma siwahu, dan menyeru manusia untuk meninggalkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau bawakan surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasulan, dan sungguh Allah telah mengutus, ya, fi kulli ummatin, pada setiap umat, apa rasulan, seorang rasul, ani ibudullaha, agar beribadah kalian kepada Allah, wajtanibut taguta, dan jauhilah tagut oleh kalian, ya. Tagut itu adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Baik, sahabat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, huwa amas syara'i'u, dan adapun syariat allati hiyal awamiru, yang merupakan perintah, wa nawahi, dan larangan, wal halalu, berupa perkara halal, wal haramu, dan perkara haram. Fahadihi, maka syariat ini tahtalifu, berbeda-beda, bihtilafil umami, sesuai dengan keadaan umat, ya, dengan berbedanya umat, hasabil hajati, sesuai dengan kebutuhannya. Yasra'ullahu, Allah menetapkan syariatan syariat, summa yansahuha, kemudian menghapusnya, bisyariatin ukhra, dengan syariat yang lain, ila anza'at syariatul islami, sampai datang syariat Islam. Panasakhat, maka syariat Islam ini menghapus jami'as syara'i, seluruh syariat-syariat sebelumnya. Wabakiyat, dan tetaplah, maksudnya tetaplah syariat Islam ini, ila antakuma, sampai tegaknya apa as-saatu, hari kiamat. Jadi sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat kepada masing-masing para nabi, masing-masing para rasul, itu berbeda-beda, ya, tidak sama syariatnya, tidak sama. Jadi bihtilafil umami, dengan berbedanya umat, ya, hasabil hajati, sesuai dengan kebutuhan umat pada masing-masing zamannya, ya, pada masing-masing zamannya daripada para rasul yang Allah utus. Allah menetapkan syariat, kemudian Allah menghapusnya syariat tersebut dengan syariat yang lain sampai datang syariat Islam. Dan syariat Islam ini
tidak akan pernah dihapus lagi sampai tegaknya, sampai datangnya hari kiamat. Kemudian kata beliau, amma adapun aslu pokok dinil anbiya'i, pokok ya agama dari para nabi, wahwa tauhidu, yaitu tauhid, ya, yaitu apa? Tauhid. Fahuwa, dan dia lam yunsah, tidak dihapus, walan yunsahu, dan tidak akan dihapus. Nah, jadi semua para nabi untuk perkara pokoknya, pokok daripada agama adalah tauhid, sama, tidak ada perbedaan, dan masalah ini tidak pernah dihapus dan tidak akan pernah dihapus, ya, tidak pernah dihapus dan tidak akan pernah dihapus. Dinuhum, nah, agama mereka, wahidun, satu, wahwa dinul islami, yaitu agama Islam, bimakna, dengan makna al-ikhlasi lillahi bitauhidi, yaitu mengikhlaskan semua ibadah lillahi kepada Allah bitauhidi, dengan tauhid. Amas syara'i'u faqad tahtalifu, adapun syariat setiap umat berbeda, tunsahu, dihapus, lakina tauhidu, akan tetapi tentang tauhid ini, wal aqidata, dan akidah, min adama ila akhirihil anbiya'i, sejak dari Nabi Adam sampai akhir para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullihim, seluruhnya mereka, yad'una, mengajak, ila tauhidi, kepada tauhid, wa ila ibadatillahi, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatullah, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ta'atuhu, mentaatinya, fi kulli waqtin, pada setiap keadaan, ya, pada setiap keadaan, bima amara, bima, dengan apa-apa, amara bihi, yang diperintahkannya, minas syara'i, dari syariat-syariat ini. Faidah nusihat, ya, faidah nusihat, namun apabila syariat itu telah dihapus, sorol amalu bin nasihi, maka mengamalkan syariat yang menghapus, wal ibadatu, dia adalah ibadah, wal amalu bal mansuhi, ibadah yang telah dihapus, ya, ibadah yang telah dihapus, laisa ibadatan, tidak termasuk ibadah lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, iwa fillah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam masalah tauhid itu sama, sejak Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai Nabi yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu satu agama, yaitu Islam. Dengan makna atau dengan pengertian Islam di sini adalah beribadah kepada Allah. Dengan apa? Dengan mentauhidkannya. Semuanya sama, tidak ada yang dirubah. Ya, semuanya menyeru, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata beliau, barang siapa dia mengamalkan syariat yang telah menghapus syariat-syariat sebelumnya, berarti artinya barang siapa yang mengamalkan syariat yang sekarang ini, syariat Islam yang telah menghapus syariat-syariat sebelumnya, maka dia adalah termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal amalu, dan barang siapa yang beramal, bal mansuhi, ya, dengan ibadah yang telah dihapus, laisa ibadatan, maka itu tidak termasuk ibadah lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita masih mengamalkan ajaran-ajaran
para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mengajarkan amalan-amalan para rasul sebelum Rasul Muhammad SAW, yang syariat tersebut telah dihapus dengan datangnya syariat Islam, maka itu tidak termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariat tersebut dulu itu termasuk ibadah kepada Allah, tapi setelah ada syariat Islam, maka amalan ibadah yang telah Allah hapus syariatnya, maka ketika dilaksanakan saat ini, maka tidak termasuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa ibadatan lillah, tidak termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat sekalian dimanapun berada yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa disampaikan dari penjelasan syarah kitab Qawaidul Arba karya matannya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan adapun syarahnya yang tadi kita bacakan adalah karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan dalam pembacaan kitabnya atau ayatnya, mohon dimaklumi, dan ana mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala kehilafan ana dan kehilafan antum sekalian. Mohon dimaklumi karena ana hanya di sini sebagai tulab, dengan harapan mudah-mudahan dengan adanya waktu yang Allah berikan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk sesuatu yang benar ibadah di sisinya. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.